Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan syukur, dengan menghayati ajaran Islam tentang syukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sama manusia. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran dengan hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, untuk materi ini kita akan bahas ada 2 surat dan 2 hadis. Yang materi yang pertama ini kita akan bahas adalah katanya dengan surat Luqman ayat 13-14, nanti dengan hadis. Kemudian nanti yang kedua adalah surat Al-Baqarah 83 dan dengan hadisnya juga. Oleh karena itu marilah kita buka materi Quran surat Luqman ayat 13-14. Ini nanti bisa dibuka di buku materi Al-Quran Hadis kelas 12 bab 3 halaman 85 sampai 102. Ya. Kita bisa mulai dari ini. Kita baca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca potong-potong dulu. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Sekarang kita baca dengan membaca fasih mungkin, berhenti pada wakaf yang telah tersedia. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Astagfirullahaladzim. Kita cermati dulu kaitannya dengan hukum bacaan yang berkaitannya dengan nun, sukun, atau tanwin. Dari sini surat Luqman 13-14 ayat 13 dulu, ada enggak yang barisan ini? Ada, yang ada ini. La dzulmun adzim. Ini idhar khalqi, tanwin bertemu dengan ain. Wa wassaynal insana, nun sukun bertemu dengan sin, ikhfa hakiki. Wahnan ala, tanwin bertemu dengan ain. Tadi pembacanya Pak, idhar khalqi. Wahni wa fisaluhu, tanwin bertemu dengan wawu, hukum bacanya adalah idgham biguna. Nah, ini untuk hukum bacaannya biguna. Kemudian untuk terjemahan mufradatnya bisa dibaca di buku. Nah, kita lanjutkan ke materi berikutnya, ya kita terjemahnya.
Ayat 13 artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Kenapa? Bagaimanapun juga manusia tidak boleh mempersekutukan Allah. Mempersekutukan Allah itu apa? Menyamakan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk, baik dari segi ataupun sifatnya. Nah, ini mensekutukan Allah berarti melakukan kemusyrikan, melakukan kesyirikan. Ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, yaitu bapakmu. Hanya kepadalah kamu kembali. Ayat 14 ini perintahnya berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Bahkan hadis disebutkan ketika diperintah itu ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi yang keempat. Karena bagaimana penderitaan seorang ibu yang melahirkan anak itu lebih berat. Penderitaannya secara garis emosional itu, maka anak itu harus lebih dekat kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Oleh karena itu, cara berbuat baiknya kepada orang tua itu apa? Ya menghormatinya, berkata dengan baik, membantu kesusahan baik secara fisik, ya, tidak berkata kasar, tidak berkata yang kurang sopan, kerjakan apa yang diperintahkan sesuai dengan yang benar, itu aja. Ya, jangan bantah, laksanakan amanahnya, itu termasuk kategori yang terbaik itu. Kemudian kita baca hadis. An Abi Salihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahu asdaru an la tasdaru nikmatallahi. Muttafaqun alaihi. An Abi Salihin an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fahu asdaru an la tasdaru nikmatallah. Dari hadis ini ada 3 unsur. Yang pertama ini, ya, dari an sampai kola ini dikategorikan sanad, orang-orang yang menyampaikan atau membawa hadis. Ini yang pertama nih, sanad. Kemudian yang ini termasuk dari sini ya, sampai sini. Kemudian unduru ila manwa sampai sini. Ini disebut matan. Matan itu isi hadis, atau apa yang disampaikan dalam hadis itu namanya matan. Kemudian yang ketiga di sini adalah apa? Rawi. Rawi itu orang yang meriwayatkan atau menulis ulang hadis tersebut. Itu namanya matan. Kemudian artinya di sini dari Abu Soleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang berada di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak menganggap rendah nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Hadis ini perintah kepada kita untuk selalu mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Dengan bahasa agamanya adalah qanaah, merasa cukup apa yang telah diberikan Allah kepada kita, tidak merasa kurang terus, tetapi ini adalah rasa pensyukuran. Bukan berarti kemudian tidak berusaha, tapi kita ikhtiar yang semaksimal mungkin, kemudian yang kita dapat itu kita syukuri. Itulah yang namanya qanaah. Demikian
materi pelajaran pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kemudian simpulannya ada di sini. Ya. Satu, manusia diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan syirik kepada Allah, ya, mensekutukan Allah, ya, tidak selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, ya, ibunya, bapaknya. Berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan cara membantu pekerjaan orang tua, berbicara dengan perkataan yang tidak menyakiti hatinya, kemudian melaksanakan amanah yang diberikannya. Bersyukur kepada Allah itu dengan mensyukuri apa yang telah diterima dan dimilikinya yang diberikan oleh Allah, serta merasa cukup apa yang telah diterimanya. Tidak selalu melihat orang yang berada di atasnya dalam kekayaannya, sehingga kita tidak selalu dalam artian merasa kurang. Pokoknya bandingin yang gede-gede yang dulu itu aja. Padahal yang di bawahnya jauh lebih banyak. Kita harusnya untuk bersyukur itu harus selalu melihat yang di bawah. Oh, ternyata kita lebih enak. Demikian materi pada saat ini, semoga ada manfaatnya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.